Hello, welcome back to my channel. Perkenalkan lagi, aku Bima. Kali ini aku akan membahas dua hal kesalahan terbesar dalam pendekatan. Kali ini aku ditemani dengan kartu-kartuku. Yap, bergambar seperti ini. Ini kan seperti halnya ada seseorang bertemu dengan seseorang yang lain. Di sini berbicara tentang pertemuan. Ketika ngomongin pertemuan, berarti kan nggak jauh-jauh juga bisa berarti sebagai pendekatan atau keinginan untuk menjalin komitmen. Nah, kalau keinginan menjalin komitmen ini ada hal-hal yang mempengaruhinya. Makanya tadi aku bilang, kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasanya terjadi saat proses menjalin hubungan. Oke, untuk kesalahan yang pertama yang biasanya terjadi itu adalah kamu ketika mau berkenalan ataupun mau menjalin hubungan dengan seseorang, biasanya kamu nggak pede. Oke, ini terjadi sama laki-laki sama perempuan juga ya. Jadi kalau misalkan laki-laki mau mendekati seseorang wanita, biasanya laki-laki itu kayak berpikir bahwa dirinya ini nggak pantas. Kedua, berpikir juga aku nggak punya apa-apa. Aku juga tidak tampan. Jadi sudah awalnya aja udah berpikir macem-macem tentang hal yang membuat dia takut untuk bergerak mendekati seorang pujaan hatinya ataupun yang dia targetin atau yang dia incer atau gebetannya. Ya, ini serupa juga dengan kartu nih, Seven of Cups. Jadi di awal aja dia tuh udah ngayal, udah ngawur, berfantasi aneh-aneh. Aduh, gue bisa nggak sih? Dia juga banyak pilihan. Pilihan yang dimaksud juga imajinasinya itu liar, terlalu berfantasi. Ilusi yang sudah ada di isi kepalanya itu mengganggu dia. Imajinasinya juga, aduh nanti dia nerima aku apa enggak, dia suka sama aku apa enggak, aku nih seperti ini loh. Nah, sama halnya juga kayak wanita. Cewek itu juga kalau misalkan mau mendekati seseorang laki-laki, dia juga jadi sering minder ataupun dia merasa bahwa dirinya ini kayak nggak pantas, kan gue cewek, gue ini kan masa harus mulai duluan. Tapi apa sih salahnya cuman kenalan? Untuk apa sih salahnya cuman untuk maju doang, kamu kenal, bertemu, small talk, untuk berbicara santai, say hi. Mujurnya juga kalau misalkan kamu bisa sampai dapat nomor teleponnya. Karena kalau misalkan kamu pasif terus, diem terus, ya ibaratnya sampai kapan? Jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi kan kamu juga berhak untuk mendapatkannya. Kamu juga berhak untuk bisa menentukan jodoh mana yang ingin kamu dapatkan. Kalau misalkan kamu menghayal jodoh itu memang di tangan Tuhan, nanti kalau misalkan jodohnya kamu dapatnya yang jelek gimana? Kalau misalkan jodohnya kamu dapatnya yang nggak kaya gimana? Makanya di sini kan kamu juga berhak untuk bergerak duluan, untuk maju, untuk mendapatkan apa yang sesuai kriteria yang udah kamu tentuin. Oke, untuk yang nomor 2 nih, kalau misalkan memang kamu sudah mendekati orang tersebut, kayak misalkan kayak gini ya, di awal nih, di awal memang hanya bertemu, berteman, ngobrol. Lalu kesalahan apa sih yang terjadi kalau misalkan dalam PDKT sampai terjadi di ke jenjang berikutnya? Biasanya adalah kamu tuh terlalu bernafsu. Nah, ini kesalahan yang terbesar. Kalau misalkan di awal memang awalnya memang ketemuan, ngobrol asik, tapi kamu sudah mulai tuh muncul yang namanya penyakit ngayal tingkat tinggi dan ngarep tingkat tinggi. Jadinya kamu nggak mau lepas dari dia. Otomatis kamu jadi chatting sama dia 24 jam, lalu selalu nanyain kabar, kamu udah makan apa belum, kamu gimana tidurnya, kamu mimpi apa, kamu bagaimana hari ini. Ya kan capek. Kalau misalkan diajakin chatting, iya sih kalau misalkan dia memang sudah ada ketertarikan sama kamu dari awal. Tapi kalau misalkan proses pendekatan dia belum ada rasa sama kamu, jadi gimana caranya membangun rasa? Ya jangan langsung dicecer dong. Kalau misalkan dicecer kan ibaratnya kamu tuh kayak ada seseorang di sana jalan santai-santai, kamu tuh kayak anjing yang gonggong habis itu mau gigit dia, ya dia kabur. Ya nggak sih? Itu namanya bukan pendekatan, itu namanya pengejaran. Kamu tuh ngejar dia, nyecer, mau. Nah,
apa ya, jadi kayak kehadiran kamu itu malah jadi menghantui dia. Ketika dihantui otomatis dia apa? Ya baca doa. Ya nggak gitu deh. Ya dia akan terganggu hari-harinya, dia akan pasang tuh benteng supaya kamu tidak ada lagi hadir di hidupnya dia. Apalagi hal terbodoh yang berikutnya adalah kalau kamu udah sinting ya, udah sinting banget, udah gila, kamu udah kayak melakukan pengorbanan. Habis itu kamu setiap hari muncul dan kamu tuh kayak selalu kasih hadiah juga. Memang itu hal yang baik, tapi kalau misalnya kamu kasih hadiah terus, ya sama aja, itu akan ngeganggu. Nih orang ngapain sih gitu loh, kok kayak pendekatannya itu kayak jadi nggak natural, jadi kayak terus-terusan dikasih tembakan, woi, ayo dong suka sama gue, suka dong sama gue, suka dong. Bikinlah suka yang natural. Makanya dari awal tadi aku udah bilang small talk. Jadi bicara aja yang obrolan-obrolan yang santai, obrolan-obrolan yang menghibur, selipkan juga obrolan tentang humor, obrolan bahas-bahas juga tentang hal-hal yang seru. Cari kesamaan kamu sama dia tentang hobi, tentang apa yang terjadi saat ini, bahas hal-hal kecil itu aja. Jadi nggak perlu langsung hal yang mendalam, hal-hal yang bikin terlalu serius. Jadi udah nggak usah bahas yang serius. Jadi memang sih wajar kita kalau misalkan ada jalinan hubungan asmara ataupun menyukai seseorang, itu kita maunya itu langsung happy ending, selalu kebersamaan, selalu bergembira. Ini ditampilkan oleh kartu ini. Ini kartu dimana kamu memiliki kepuasan batin ketika bersama dengan pasangan. Sekian dulu obrolan kita saat ini. Semoga ilmu yang aku kasih tahu ini bermanfaat. Kalau misalkan memang cocok sama apa yang aku kasih tahu, silahkan like, komen, dan subscribe di channel aku. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.